Hari ini menandai ulang tahun pertama Oaktree sebagai pemilik Inter, tepat 1 tahun memimpin klub. Dan tak ada hari yang lebih simbolis dari 22 Mei bagi para pendukung Nerazzurri, mengingat maknanya yang spesial dalam sejarah klub. Namun, hari ini juga menjadi momen penting jelang laga Como versus Inter, pertandingan terakhir Serie A musim ini, meski bukan yang terakhir dalam musim Inter. Simone Inzaghi dan pasukannya masih akan bertarung memperebutkan Scudetto dan Liga Champions dalam 180 menit terakhir musim ini. Pelatih asal Piacenza itu harus pintar-pintar mengatur kondisi fisik skuadnya. Fokus pertama adalah kondisi Lautaro Martinez. Seperti dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport, sang kapten sudah mulai berlatih sebagian bersama tim, bersama Davide Fratesi. Oleh karena itu, pemanggilan Lautaro dalam skuad bukanlah hal yang mengejutkan, namun peluang tampilnya akan ditentukan setelah sesi latihan terakhir. Bagaimanapun, ia tidak akan dimainkan sebagai starter. Namun mendapatkan menit bermain akan sangat krusial sebelum partai besar di Munich. Lautaro dijadwalkan akan tampil sebagai starter saat final melawan PSG, begitu juga dengan Benjamin Pavard. Bek asal Prancis itu kemarin masih berlatih terpisah, akibat cedera pergelangan kaki kiri yang ia alami sejak laga melawan Roma pada 27 April lalu. Untungnya, seperti yang ditegaskan La Gazzetta, masih ada cukup waktu untuk pemulihan agar Pavard bisa turun menghadapi PSG. Sementara itu, Alessandro Bastoni dalam kondisi baik, namun menjadi pemain yang paling diforsir dalam beberapa pekan terakhir, bahkan tidak diistirahatkan dalam laga melawan Torino setelah semifinal Liga Champions. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan ia akan memulai laga melawan Como dari bangku cadangan, dengan Carlos Augusto siap turun sejak menit pertama. Kabar terbaru kemarin menyebutkan bahwa Nico Paz tampaknya akan segera kembali ke Real Madrid. Sekilas, ini mungkin terdengar seperti pukulan telak bagi harapan Inter untuk merekrut trequartista milik Como tersebut. Namun sebenarnya, seperti dilaporkan Corriere dello Sport, keputusan Xabi Alonso untuk segera memanggil pulang salah satu talenta paling menjanjikan dari Akademi Los Blancos justru bisa membuka peluang baru yang menguntungkan bagi Inter. Seperti diketahui, Real Madrid memiliki opsi buyback untuk membawa kembali pemain muda asal Argentina itu ke La Liga pada bursa transfer musim panas mendatang seharga 9 juta euro, sesuai klausul yang telah disepakati dengan Como. Klausul ini bisa diaktifkan mulai 1 Juli. Namun jika Alonso berniat membawa Paz bermain di Piala Dunia antar klub, maka Madrid perlu mencapai kesepakatan dengan Como untuk mempercepat kepulangan sang pemain, yang bisa menelan biaya sekitar 11 juta euro. Jumlah tersebut terbilang kecil mengingat Como saat ini menilai harga Nico Paz tak kurang dari 50 juta euro, dan berniat mempertahankannya di bawah asuhan Fabregas setidaknya untuk 1 musim lagi. Lalu bagaimana setelah Piala Dunia antar klub? Alonso akan melakukan evaluasi, dan dengan ketatnya persaingan di skuad Madrid, Corriere dello Sport tidak menutup kemungkinan bahwa Nico Paz akan dipinjamkan. Inilah momen di mana Inter bisa kembali masuk dalam perburuan, memanfaatkan hubungan baik antara wakil presiden Javier Zanetti dan Pablo Paz, ayah dari Nico Paz. Ke-32 klub peserta Piala Dunia antar klub 2025 tidak diwajibkan melepas pemain terdaftar mereka ke tim nasional yang berpartisipasi dalam kompetisi resmi lain pada periode yang sama. Hal ini ditegaskan oleh FIFA dalam dokumen yang memuat ketentuan umum terkait turnamen yang akan digelar musim panas mendatang di Amerika Serikat. Namun, FIFA juga menegaskan dari kantor pusatnya di Zurich bahwa kewajiban klub untuk melepas pemain pada jendela internasional resmi, yakni dari 2 hingga 10 Juni 2025, tetap berlaku seperti biasa. Ketentuan ini secara langsung berpengaruh terhadap Inter Milan, yang secara aturan dapat memilih untuk tidak melepas Francesco Pio Esposito ke timnas Italia U21 untuk mengikuti Euro U21. Meski demikian, keputusan akhir akan tergantung pada komunikasi antara klub asal Milan tersebut dan FIGC, Federasi Sepak Bola Italia. Soal 2 turnamen penting ini akan menjadi sebuah kehormatan jika bisa ambil bagian di salah satunya. Jika saya ikut pemusatan latihan bersama Inter, saya akan memanfaatkannya sebaik mungkin untuk menunjukkan semua potensi saya, ujar penyerang kelahiran 2002 itu kepada Sport Mediaset, menanggapi peluang tampil di 2 ajang bergengsi tersebut.
Meski rumor mengenai kepindahan Luis Enrique dari Marseille ke Inter semakin santer terdengar, menurut laporan FC Internews, kesepakatan tersebut sebenarnya masih jauh dari kata final. Alasannya cukup jelas. Tawaran Inter sebesar 22 juta euro ditambah 3 juta euro dalam bentuk bonus belum memuaskan pihak Marseille, yang tetap menginginkan angka mendekati 30 juta euro. Meski ada harapan bahwa kedua pihak dapat menemukan titik tengah dan mencapai kesepakatan, hingga ada tanda tangan resmi, potensi masuknya klub lain di detik terakhir tetap terbuka. Juventus dan beberapa klub Inggris masih memantau situasi, meskipun belum melakukan langkah konkret sejauh ini. Inter tetap optimis. Terlebih karena Luis Enrique kabarnya telah menyetujui tawaran kontrak 5 tahun dengan gaji awal sebesar 2,2 juta euro per musim. Namun, Marseille masih berupaya memaksimalkan nilai penjualan sang pemain, yang hampir pasti akan hengkang. Keinginan Enrique untuk bermain di klub top menjadi keuntungan bagi Inter, karena ia akan menolak tawaran dari tim yang tidak memiliki ambisi besar di level Eropa. Sementara itu, negosiasi selanjutnya hanya bisa dilakukan secara daring. Presiden Marseille Pablo Longoria dan Direktur Olahraga Mehdi Benatia telah terbang ke Amerika Serikat bersama pelatih Roberto De Zerbi untuk berdiskusi langsung dengan pemilik Marseille terkait isu-isu penting menyambut musim depan, terutama soal masa depan pelatih asal Italia tersebut. Tottenham Hotspur kembali mencetak sejarah dengan menjuarai Liga Eropa untuk ketiga kalinya, usai menundukkan Manchester United di partai final yang berlangsung di Bilbao. Kemenangan ini tentu menjadi momen membanggakan bagi klub asal London tersebut. Namun, di balik euforia tersebut, terselip sebuah statistik yang tidak menyenangkan bagi Inter Milan. Dalam 2 kali sebelumnya Tottenham memenangkan kompetisi ini, tim asal Italia selalu mengalami nasib buruk di final Liga Champions yang digelar di periode yang sama. Pada tahun 1972, Inter harus mengakui keunggulan Ajax, sementara pada 1984, giliran AS Roma yang tumbang di tangan Liverpool. Kini, beban sejarah itu ada di pundak Lautaro Martinez dan kawan-kawan. Pada 31 Mei mendatang, mereka akan menghadapi Paris Saint-Germain di Munich dalam laga final Liga Champions. Sebuah kesempatan besar sekaligus ujian berat bagi Inter untuk mematahkan kutukan lama dan menulis kisah baru di panggung Eropa. Setelah meminjamnya dari Inter pada 7 Februari lalu, San Gallo telah memutuskan untuk mengaktifkan opsi pembelian untuk Enoch Owusu, penyerang kelahiran 2005, dengan menawarinya kontrak berdurasi 2 tahun. Enoch adalah pemain ofensif muda dan bertalenta, yang bisa dimainkan di berbagai posisi, ujar Direktur Olahraga klub asal Swiss itu, Roger Stills. Ia memberi kesan yang baik kepada kami dalam beberapa bulan terakhir, menunjukkan potensinya dalam sesi latihan bersama tim utama dan membuktikan kemampuannya dalam pertandingan tim U21. Kami senang bahwa ia akan bergabung dengan skuad profesional mulai pramusim-musim panas nanti. Bagi legenda Inter Milan, Nicola Berti, nama Munich memiliki makna yang istimewa. Kota itu membangkitkan kenangan akan momen emas dalam karirnya, gol ikonik yang ia cetak di Olympiastadion melawan Bayern Munich pada ajang Piala UEFA musim 1988-1989. Kini, jelang final Liga Champions yang akan digelar di Allianz Arena, Berti merasa sejarah bisa terulang. Meski stadionnya berbeda, saya yakin sesuatu yang ajaib masih bisa terjadi untuk Inter, ujar Berti dalam wawancaranya dengan La Gazzetta dello Sport. Ia menegaskan bahwa para pemain akan berjuang habis-habisan, dan dirinya akan hadir langsung di tribun untuk memberi dukungan penuh. Bagi kami, trofi Liga Champions jauh lebih berharga dibandingkan Scudetto, tegasnya. Meski enggan menyebut Inter sebagai favorit karena alasan keberuntungan, Berti yakin penuh terhadap kekuatan tim asuhan Simone Inzaghi. Inter ini lebih kuat dari PSG. Bahkan Manchester City 2 musim lalu, juga Bayern dan Barcelona yang kami singkirkan di perempat dan semifinal, adalah lawan yang lebih tangguh dari PSG. Sementara itu, terkait peluang Inter di Serie A, Berti mengaku realistis. Rasanya butuh keajaiban. Inter harus menang di kandang Como, lalu berharap pada Cagliari yang dikenal keras kepala, seperti orang Sardinia sejati. 2 tahun silam, Inter Milan menelan pil pahit usai kalah dari Manchester City di final Liga Champions di Istanbul.
Namun bagi Hernan Crespo, saatnya kini telah tiba untuk menebus kegagalan itu. Dalam wawancaranya bersama La Gazzetta dello Sport, legenda asal Argentina itu menyatakan bahwa dari kekalahan tersebut, lahirlah sebuah Inter yang lebih kuat dan lebih ambisius. Sejak final yang mereka mainkan setara melawan City, Inter berkembang menjadi tim yang makin solid dan haus kemenangan, ujar Crespo. Mereka memasang tekad untuk mencoba lagi, dan kini pantas mendapat kesempatan kedua ini. Dengan pengalaman, kualitas, dan hasrat besar akan kesuksesan, Inter telah melampaui batas mereka, mengalahkan Bayern dan Barcelona. Di Munich, mereka bisa menghadapi PSG tanpa rasa takut dan dengan keyakinan penuh. Keyakinan yang hanya bisa dibentuk melalui perjalanan luar biasa seperti musim ini di Eropa. Namun bukan hanya Liga Champions yang jadi taruhannya. Inter masih punya peluang merebut Scudetto di Serie A. Dan bagi Crespo, semuanya masih mungkin. Di Munich lah Inter benar-benar bisa menentukan takdir mereka. Saya berharap kali ini mereka bisa melakukannya. Saya akan sangat senang. Untuk klub, para tifosi, sahabat saya Simone Inzaghi, dan tentu saja untuk Lautaro.